PSSI menyiapkan gebrakan lain untuk timnas Indonesia pada FIFA Matchday ke depan. Setelah mendatangkan timnas Argentina, Ketua PSSI Erick Thohir menyebut menjalin komunikasi dengan Brasil dan Portugal. Erick Thohir menyebut beberapa negara top yang mungkin menjadi lawan bagi timnas Indonesia. 3 negara yang tampil di Piala Dunia 2022 disebut yakni Brasil, Portugal, dan Maroko. Satu negara lain yang masuk dalam rencana Erick Thohir adalah Rusia. Tapi, untuk pertandingan besar kita hanya bisa memilih satu lawan saja dalam 1 tahun, ucapnya. Timnas Indonesia membuat gebrakan yang luar biasa saat menghadapi FIFA Matchday melawan Argentina. Pertandingan itu membuat dunia kini menyoroti timnas Indonesia, sebab Argentina sebagai juara Piala Dunia membawa berkahnya sendiri buat timnas Indonesia yang kini dipandang dunia. Pada laga itu Indonesia harus takluk dari juara Piala Dunia 2022 itu dengan skor 2-0. Ini bukan hasil yang mengecewakan karena status juara Piala Dunia 2022 yang melekat di Argentina tersebut memang di atas jauh dari timnas Indonesia. Dengan hasil 2-0 itu pun sekarang Indonesia menjadi sorotan dunia, karena persepakbolaan Indonesia kini tidak dianggap remeh lagi. Ya, timnas Indonesia pada pertandingan itu yang terus ditekan dari Argentina ini pun menerapkan strategi parkir bas. Lantas skema strategi ini pun mendapatkan sorotan dari sang juru taktik yang menciptakannya yakni Jose Mourinho. Sepanjang musim tim asuhan Jose Mourinho tersebut seringkali diejek karena menggunakan taktik parkir bus, istilah yang pertama kali digunakan oleh mantan manajer Tottenham Hotspur, Martin Jol, pada 2004 silam. Namun bukan Mourinho namanya jika dia diam saja ketika kritikan mengalir deras kepada timnya. Terkadang Anda mendominasi dan kadang didominasi dalam sebuah pertandingan. Terkadang tim lawan sedang berada di puncak permainan mereka sehingga Anda harus menggunakan cara bermain yang berbeda. Tidak mudah untuk melakukan itu, ujar Mourinho. Ya, Mourinho pun yang melihat timnas Indonesia menggunakan skema strateginya itu mengapresiasinya. Dalam dunia sepak bola, dibutuhkan waktu dan kerja keras untuk mengerti hal ini. Untuk timnas Indonesia dia melakukannya dengan baik dan membuat pemain-pemain Argentina sulit untuk menembusnya, ujar mantan manajer Real Madrid tersebut. Mourinho pun juga menambahkan, persepakbolaan Indonesia bagi saya kini mengalami peningkatan yang pesat. Pada saat masih menangani Chelsea, saya pernah ke Indonesia dan berhasil menang dengan skor 8-1. Sekarang mereka hanya kalah 2-0. Itu pun gol yang menurut saya bukan dari kerjasama yang bagus dari Argentina. Bagi saya negara-negara lain harus waspadai Indonesia di kemudian hari. Bisa-bisa timnas Indonesia bakal menjadi kuda hitam di Piala Dunia lain waktu. Con posibilidades para seguirlo, sale a cruzar Asnawi, Bahar, el capitán, pelota al córner ahora en 8 minutos de... Asnawi Mangkualam Bahar banjir pujian di laga Indonesia versus Argentina. Timnas Indonesia mengalami kekalahan tipis dengan skor 0-2 dari Argentina di FIFA Matchday yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Skor 2-0 untuk keunggulan Argentina bertahan hingga laga usai dan menjadi pertandingan yang sangat baik bagi skuad Garuda. Namun satu hal yang menjadi sorotan pada laga kali ini adalah tidak berkutiknya bintang muda Manchester United, Alejandro Garnacho. Garnacho yang berada di sayap kiri kesulitan melewati pertahanan Indonesia yang dijaga Asnawi Mangkualam. Bahkan Garnacho beberapa kali mendapatkan tackle yang bersih dari pemain Jeonnam ini. Kehebatan Asnawi dalam mengantongi Garnacho mendapat pujian dari warganet. 7 pemain timnas Indonesia yang diabaikan Shin Tae-yong di FIFA Matchday Juni tahun 2023. Bikin bos Borneo FC murka. Terdapat 7 pemain timnas Indonesia yang diabaikan Shin Tae-yong di FIFA Matchday Juni tahun 2023. Hal tersebut ternyata membuat sebagian pencinta sepak bola tanah air kecewa, termasuk Presiden Borneo FC, Nabil Hussein Said Amin, yang dibuat kesal dengan keputusan pelatih Shin Tae-yong gara-gara tak memainkan ke-7 pemain tersebut. Ya, terdapat 7 dari 26 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk FIFA Matchday Juni tahun 2023 tidak bermain sama sekali. Padahal timnas Indonesia memiliki 2 pertandingan yang sejatinya bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan ke-26 pemain tersebut, yakni melawan Palestina dan Argentina. Akan tetapi,
Nyatanya ada 7 pemain yang sama sekali tak mendapatkan menit bermain saat timnas Indonesia ditahan 0-0 di Stadion Gelora Bung Tomo oleh Palestina dan ketika tumbang 0-2 dari Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada Senin tanggal 19 Juni tahun 2023. Lantas siapa saja ketujuh pemain tersebut? Ketujuh pemain itu adalah Stefano Lillipali, Fahrudin, Rahmat Irianto, Andi Setio, Reza Arya, Yance Sayuri, dan Sandy Walsh. Kecewa yang mendalam. Ternyata begini komentar Presiden Argentina, Alberto Fernandez usai menyaksikan timnas kebanggaannya hanya bisa menang 2-0 atas Indonesia, yang notabene tim yang berada di peringkat 149 dunia. Pelatih tim kami terlalu meremehkan lawan, kita hampir malu kepada dunia. Orang nomor 1 di Argentina itu juga sangat menyayangkan keputusan pelatih Argentina, Lionel Scaloni, yang memilih untuk mengistirahatkan Lionel Messi dan Di Maria. Kita tim juara dunia, harusnya Messi dan Di Maria dibawa agar bisa menang dengan skor yang lebih layak, tegasnya. Memang sebelum laga, Alberto Fernandez turut memprediksi timnas Argentina akan menang besar saat melawan Indonesia. Hasil melawan Indonesia itu jauh di luar prediksi saya, lanjut Fernandez. Menghadapi Indonesia, Argentina tidak diperkuat Messi yang dipersilakan tak ambil bagian. Selain Messi, Scaloni juga tak membawa Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi. Julukan baru Pratama Arhan. Pratama Arhan punya julukan baru dari media Argentina. Pratama Arhan boleh saja tampil sebagai pemain pengganti saat laga timnas Indonesia versus Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023. Pratama Arhan baru masuk pada awal babak kedua menggantikan Sain Patinama. Meski baru bermain 45 menit, Pratama Arhan rupanya langsung mendapatkan sorotan penuh dari media asal Argentina. Media asal Argentina langsung memberikan julukan baru untuk pemain yang membela Tokyo Verde tersebut. Julukan tersebut diberikan oleh media asal Argentina, La Nación. Pratama Arhan dijuluki sebagai El Loco de los Laterales dalam bahasa Spanyol. Julukan tersebut berarti orang gila di tepi lapangan. Julukan tersebut lahir karena aksi-aksinya dalam meneror pertahanan Argentina melalui lemparan ke dalam jauhnya. Beberapa kali lemparan ke dalam jauh tersebut sukses membuahkan peluang berbahaya untuk timnas Indonesia. Momen terbaik lahir pada menit ke-52 saat lemparan Pratama Arhan tepat mendarat ke kepala Elkan Bagot. Sayang tandukan Elkan Bagot masih bisa diselamatkan dengan gemilang oleh kiper Argentina, Emiliano Martinez. Setelah mengetahui julukan barunya, seperti biasa, Pratama Arhan hanya tertawa karena disebut orang gila. Pelatih Argentina Lionel Scaloni memberikan pengakuan mengejutkan usai pertandingan melawan timnas Indonesia. Argentina berhasil meraih kemenangan 2-0 dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta, Senin tanggal 19 Juni tahun 2023. Dua gol Argentina dilesakkan pada menit ke-38 dan menit ke-56 oleh Leandro Daniel Paredes dan Christian Gabriel Romero. Meski menang, Scaloni mengakui bahwa pertandingan melawan Indonesia sulit bagi timnya, dan jalannya pertandingan pun sesuai prediksinya, yakni tidak mudah bagi timnya untuk meraih kemenangan. Laga memang seperti yang kita prediksi, tidak akan mudah, tetapi para pemain tetap melakukan yang terbaik, dan laga lawan Indonesia pun tidak berbeda bagi pemain kami.